warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Manajemen Informatika ingin menjelaskan dan merangkai Arduino Uno. Mohon maaf untuk Aldio dan Syahril tidak bisa masuk karena ada halangan. Baik, di sini akan langsung saja kita rangkai ya dari pin GND. Langsung kita sambungkan ke GND yang ada di Arduino Uno. Dan pin VCC akan kita sambungkan ke 5 volt. Oke. Pin dio akan kita masukkan ke channel 2. Dan pin yang ini terakhir yaitu pin CLK akan kita masukkan ke channel 3. Baik, selesai, langsung saja kita akan mengcodingnya. Baik, pertama-tama pada 7 segmen ini ada beberapa pin, yaitu ada 4 pin. Di dalamnya terdapat GND, VCC, dio, dan CLK. Dan pada pin ini, pada pin 7 segmen akan kita sambungkan ke dalam pin yang ada di Arduino Uno ini. Cara menyambungkannya yaitu dari pin GND 7 segmen akan kita sambungkan ke pin GND yang ada di Arduino Uno, dan pin VCC yang ada di 7 segmen akan kita sambungkan ke pin 5 volt, dan dio akan kita sambungkan ke channel 2 yang ada di Arduino Uno, dan CLK akan disambungkan ke pin channel 3 yang ada di Arduino Uno. Baik, di sini kita akan mengcoding Arduino Uno ini. Oke, kita akan langsung saja mulai mengcoding Arduino Uno ini. Baik, langsung saja kita akan merangkai rangkaian Arduino Uno ini dan kita akan mengcodingnya. Sebelumnya di sini saya Geraldi, perwakilan untuk mengcoding Arduino Uno tersebut. Sebelumnya di sini saya sudah membuat codingannya. Ini ada nama sayanya. Sudah membuat codingannya dan kita akan langsung mencobanya di sini. Jadi yang pertama-tama ini kita memasukkan include, dan supaya include ini terbaca oleh library dari Arduino Uno ini kita harus menginstal library-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan menginstalnya dengan masuk ke sketch, kemudian include library, kemudian masuk ke manage library. Baik, kita lanjutkan karena di sini kita menggunakan include TM1637. Kita akan memasukkan library-nya yang sama dengan coding yang ini, yaitu TM1637. Kita cari dulu. Nah, ini ketemu. Karena di sini tidak ada tulisan installnya karena sebelumnya saya sudah menginstal library tersebut. Jadi kita bisa langsung mempraktekkan codingan dari Arduino Uno ini. Di close saja. Saya akan menjelaskan kenapa ini dimasukkan CLK3 dan dio 2 ini untuk mendetek koneksi pin yang ada di 7 segmen ke Arduino Uno. Jadi kan kita tadi memasukkan pin CLK ke channel 3 di Arduino Uno dan pin dio di channel 2 di Arduino Uno. Di sini saya membuat tampilan pertamanya untuk putaran awal, yaitu coding putar. Ini berupa codingnya sudah dimasukkan.
Dan di sini pada tampilan kedua saya memasukkan angka detikan angka, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi sehingga nanti ditampilkan di seven segmennya akan berupa angka 1, 2, dan 3. Dan tampilan ketiga saya memasukkan kata. Di sini saya memasukkan yang pertamanya yaitu kata halo. Nah, codingnya berupa seperti ini. Ini coding untuk huruf H, ini coding untuk huruf A, ini coding untuk huruf L, dan ini coding untuk huruf O. Sama seperti selanjutnya ke bawah. Nah, kemudian di sini void setup yaitu berfungsi untuk mengatur brightness yang ada pada lampu 7 segmen. Nah, di sini udah saya maxkan ya brightnessnya, karena ini brightnessnya itu mulai dari 0A dikali sampai 0F. Nah, ini saya maxkan brightnessnya, ini sudah dikasih keterangan max brightness. Nah, kemudian di void loop ini untuk mendeskripsikan semua codingan tadi yang ada di atas supaya bisa ditampilkan pada 7 segmen ya, supaya bisa ditampilkan pada 7 segmen. Jadi dideskripsikan lagi di bawah. Nah, menggunakan coding display 7 segments seg putar. Nah, ini sama judulnya yang tadi yang di atas tuh, seg putar 1. Jadi sama dideskripsikan di bawah sini supaya tampilan pada 7 segmennya itu muncul tampilannya. Nah, sedangkan delay ini adalah delay untuk munculnya angka tersebut. Misalnya kan ini saya memunculkan seg putar. Jadi berapa lama seg putar itu akan muncul pada 7 segmen. Nah, di delay ini kita akan mengcodingnya. Nah, saya mengaturnya dengan angka 100 karena itu hanya untuk pembukaan saja ya. Jadi yang putar-putar itu hanya untuk pembukaan, jadi nggak harus terlalu lama. Dan ini display 7 segmen yang seg 1 yang tadi kata saya angka 1, 2, dan 3. Saya memasukkan delaynya 500 karena untuk hitungan detik ya, menurut saya 500 itu udah cukup. Nah, ini dengan untuk tampilan ketiganya udah sama kayak yang di atas, dideskripsikan kembali dengan delay 1000 karena ya intinya secukupnya saja, dan ini menurut saya sudah cukup dengan delay 1000. Baik, di sini langsung aja kita akan oh ya, sebelumnya kita cek dulu, kita verify dulu pada codingan ini ada salahnya atau tidak, ada errornya atau tidak, karena jika sudah dicek ketika ada error pasti akan menunjukkan errornya yang gimana. Nah, ini down compiling. Nah, tandanya jika seperti ini tidak ada error pada codingan kita bisa langsung aja mengupload codingan ini ke dalam Arduino supaya bisa tampil di 7 segmen. Baik, sedang mengupload. Nah, done ya, uploadnya sudah selesai. Kita akan menampilkan bagaimana hasilnya pada 7 segmen tersebut. Baik, kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasil pada 7 segmennya. Nah, jadi akan saya jelaskan. Nah, ini tampilan pertama yang tadi saya masukkan coding putar. Nah, ini tampilan kedua yang 1, 2, 3 tadi. Nah, yang kata-katanya ini adalah tampilan ketiga. Kurang lebih seperti ini codingnya. Nah, jadi tadi seperti itulah hasil dari codingan saya, dari codingan kelas manajemen informatika. Nah, tadi saya lupa menjelaskan sedikit kenapa di sini memasukkan codingnya seg A, seg B, seg C, nah yang seperti ini, sehingga menghasilkan huruf A, huruf L, dan huruf O. Nah, saya akan menjelaskan kenapa memasukkan seg A seperti ini. Jadi bentar. Nah, jadi memasukkan seg A jadi sama halnya yang ada pada 7 segmen ini.
Jadi supaya kita menyalakan lampu yang ada di 7 segmen, kita harus tahu kode 7 segmennya, yaitu yang atas kode A, dan ke samping kode B, C, D, ke bawah, ke samping lagi E, F, dan yang tengah G. Jadi saya akan menjelaskan ulang, yaitu ini A, yang atas A, terus yang ke kanan B, ke bawah lagi C, yang tidur di bawah D, yang di kiri E, yang kiri atas F, dan yang di tengah G. Sedangkan yang ini adalah setahu saya center dot ya, setahu saya, tapi lupa lagi. Tapi ini tidak difungsikan karena kita hanya membutuhkan huruf supaya bisa membentuk huruf. Nah, jadi itulah kenapa dimasukkan coding seg A, seg B, seg C. Karena pada dasarnya kita ingin membuat huruf H. Jadi kita menggunakan logika. Jika membuat huruf H itu lampu dari 7 segmen yang mana aja yang harus menyala. Jadi dimasukkan coding di dalam sini, seg C, seg G, seg E, dan seg F, sehingga membuat huruf H. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, maklum aja, kami baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.